Ini adalah sebuah rumah tangga di Uzbekistan, yang dipenuhi dengan suara tangisan. Satu-satunya yang bisa kita jual sekarang hanyalah dirimu. Terimalah, terkejut oleh kata-kata ayahnya. Sang putri menelan air matanya, mengemasi barang-barangnya, dan melarikan diri dari rumah. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang gadis Uzbekistan yang terpaksa pergi ke Indonesia bukan atas kehendaknya sendiri. Kehidupannya yang lebih makmur dan lancar dari siapapun hancur dalam semalam, dan akhirnya ia harus memulai hidup baru di tanah asing, Indonesia. 5 tahun kemudian, saat melihat ayahnya yang datang mencarinya tanpa ditemani ibunya, ia langsung jatuh pingsan di tempat. Sebenarnya, apa yang terjadi pada keluarga ini? Mari kita dengarkan ceritanya bersama. Halo. Nama saya Aziza. Saya lahir dan besar di pinggiran Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Ayah saya adalah seorang pedagang yang berbisnis di antara Asia Tengah dan Rusia, dan ia selalu pulang dengan membawa banyak hadiah mahal. Ibu saya adalah seorang wanita yang cantik, dan orang-orang sering mengatakan bahwa saya mewarisi keanggunannya. Pada akhir pekan, kami sekeluarga sering pergi berkendara ke luar kota, dan setiap liburan musim panas, kami pasti berlibur ke luar negeri. Dalam lingkungan yang begitu berkecukupan, saya tumbuh tanpa mengetahui sisi gelap dunia. Di sekolah, saya selalu menjadi murid teladan. Saya memiliki bakat khusus dalam bahasa dan mampu berbicara lancar dalam bahasa Rusia, Inggris, dan Tajik. Guru-guru saya meramalkan bahwa saya akan menjadi seorang penerjemah atau diplomat yang hebat. Namun, dalam budaya kami, kesuksesan tertinggi bagi seorang wanita adalah menikah dengan keluarga yang baik, jadi saya pun secara alami menerima masa depan seperti itu. Ketika saya berusia 18 tahun, ayah saya meresmikan perjodohan dengan keluarga Karimov, yang telah lama menjadi mitra bisnisnya. Putra keluarga Karimov, Alisher, 5 tahun lebih tua dari saya, berkuliah di universitas ternama, dan bersiap untuk mengambil alih bisnis keluarga setelah lulus. Dia adalah seorang pemuda bertubuh ramping dengan cara bicara yang sopan. Kami bertemu sekitar 2 kali, dan dia memperlakukan saya dengan sangat hormat. Meskipun bukan cinta, saya pikir pernikahan dengannya tidak akan menjadi hal yang buruk. Kedua keluarga mulai menentukan tanggal pernikahan, dan saya mulai menerima pelajaran sebagai calon pengantin. Aziza, kita sangat beruntung. Menjadi menantu keluarga Karimov, sungguh luar biasa. Ibu saya selalu berkata begitu dengan gembira. Saya pun merasa tenang karena masa depan saya sudah terjamin. Saya tidak perlu mengalami cinta yang penuh kecemasan seperti teman-teman sebaya saya, atau khawatir tentang pekerjaan. Semuanya tampak berjalan lancar. Namun, saat itu saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa tak terduganya hidup ini. Tepat setelah ulang tahun saya yang ke-19, segalanya mulai runtuh dalam semalam. Awalnya, saya hanya merasa sedikit aneh karena ayah pulang terlambat. Seseorang yang biasanya pulang tepat jam 6 sore sekarang pulang larut malam, dan seringkali dalam keadaan mabuk. Ibu tidak mengatakan apa-apa kepada saya, tetapi air mata yang menggenang di matanya menceritakan segalanya. Suatu malam, saya terbangun karena suara pertengkaran orang tua saya dari ruang tamu. Bagaimana bisa kau kehilangan segalanya, benar-benar semuanya? Suara tangisan ibu menggema di seluruh rumah. Jantung saya mulai berdebar kencang. Malam itu, saya mengetahui bahwa bisnis ayah saya telah gagal total. Ayah mempertaruhkan segalanya pada rute perdagangan baru, dan pertaruhan itu gagal total. Dalam sekejap, kami terlilit utang. Keesokan paginya, pemberitahuan pembatalan pertunangan datang dari keluarga Karimov. Alisher, yang seharusnya menjadi suami saya, menghilang tanpa sepatah kata pun. Bagi mereka, saya bukan lagi calon pengantin yang berharga. Saya hanyalah putri seorang pengusaha yang bangkrut. Ketika mendengar berita itu, saya untuk pertama kalinya merasakan kekejaman dunia. Melihat orang-orang yang kemarin menghormati saya berbalik punggung dalam semalam, hati saya membeku. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Setiap hari, para penagih utang menggedor pintu rumah kami, dan ayah hanya bisa menghindari mereka dengan pergi dari rumah. Ayah yang dulu memperlakukan saya seperti seorang putri, kini tatapannya berubah saat menatap saya dalam keadaan mabuk, tatapan yang seolah-olah menganggap saya bisa menjadi solusi. Perabotan di rumah kami dijual satu persatu. Lampu gantung kristal di ruang tamu yang sudah akrab sejak saya kecil, barang-barang antik yang dikoleksi ayah dengan bangga, bahkan cincin kawin ibu, semuanya lenyap untuk membayar utang. Rumah menjadi semakin sepi, dan makanan di meja makan pun semakin sederhana. Saat itulah saya pertama kali tahu apa itu kemiskinan. Teman-teman saya juga menjauh satu persatu. Mereka yang dulu senang datang ke pesta ulang tahun saya, sekarang bahkan tidak menjawab telepon. Di sekolah, cara orang menatap saya juga berubah. Seolah-olah mereka takut kemalangan saya akan menular. Tiba-tiba, saya menjadi sebatang kara. Rasa terisolasi itu membuat hati saya semakin berat. Suatu malam, ayah mendekati saya dan memegang bahu saya. Siapapun yang melihatmu pasti akan berkata kau cantik. Kecantikanmu itu bisa menyelamatkan keluarga kita. Kata-kata ayah membuat saya merinding. Saat itu, saya sudah tahu takdir seperti apa yang akan saya hadapi.
Keesokan harinya, ketika seorang makelar pernikahan internasional mengunjungi rumah kami, saya merasa pusing seolah-olah jantung saya akan berhenti. Dia membual tentang betapa baiknya pria Indonesia memperlakukan istri mereka, dan betapa stabilnya kondisi ekonomi mereka. Usia 20 tahun sudah cukup untuk mendapatkan syarat yang bagus, apalagi untuk gadis secantik Nona Aziza. Mata ayah berbinar mendengar kata-kata makelar itu. Malam itu, ibu memeluk saya dan menangis. Maafkan ibu, putriku. Sungguh maafkan ibu. Tidak ada cara lain. Mendengar kata-kata itu, saya ikut menangis, tetapi di dalam hati, saya sudah pasrah. Inilah kenyataannya, dan saya harus menerimanya. Saya ingin melanjutkan studi di universitas, saya punya mimpi sendiri, tetapi saya tidak lagi punya kemewahan untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Demi keluarga, terutama demi ayah yang telah jatuh, saya harus berkorban. Pertemuan pertama saya sangat buruk. Seorang pria yang 20 tahun lebih tua dari saya menatap saya seolah-olah sedang menilai barang. Saya merasa seperti barang yang dipajang di pasar, ketika tangannya yang kasar memegang tangan saya, seluruh tubuh saya merinding. Untungnya, perjodohan itu tidak berhasil. Pertemuan kedua dan ketiga juga sama saja. Semuanya pria berusia mendekati 40 nen, dan di mata mereka, saya hanyalah seorang wanita muda dan cantik. Mereka sepertinya datang mencari wanita, bukan mencari istri. Pria yang saya temui pada pertemuan keempat berbeda. Berusia 30 tahun, dia jauh lebih muda dari yang lain, dan yang terpenting, dia menatap lurus ke mata saya. Namanya Budi Santoso. Dia tidak banyak bicara, tetapi tatapannya menyiratkan kesopanan. Dia mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Indonesia, yang diterjemahkan oleh makelar. Yang penting adalah Anda merasa nyaman. Tidak perlu terburu-buru. Kata-kata itu untuk pertama kalinya menumbuhkan sedikit harapan di hati saya. Dia berbeda dari pria-pria sebelumnya. Ayah segera mendorong pernikahan dengannya. Syaratnya bagus. Budi adalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan menengah, tetapi ia memiliki penghasilan yang stabil dan rumah sendiri. Yang paling menentukan adalah janjinya untuk membantu melunasi sebagian utang ayah. Upacara pernikahan kami sederhana. Mengenakan atlas, pakaian tradisional Uzbekistan, saya mengucap janji suci dengan seorang pria asing. Hati saya terasa berat, tetapi saya tahu saya sedang menapaki jalan yang tidak bisa saya putar kembali. Pada hari pernikahan, ayah berkata kepada saya untuk terakhir kalinya, ini adalah jalan terbaik untukmu. Kau akan memulai hidup baru sekarang. Kata-kata itu sama sekali tidak menghibur. Malam itu, saya membenci ayah. Ayah yang menjual putrinya karena kegagalannya sendiri. Namun, pada saat yang sama, saya juga bisa memahami keputusasaan ayah yang terpojok hingga situasi seperti itu. Tidak ada yang menginginkan situasi ini. Itulah bagian yang paling menyakit. Saat menaiki pesawat menuju Indonesia, saya bertekad. Saya akan memutuskan kontak dengan orang tua saya dan melupakan semua masa lalu. Saya akan beradaptasi dengan kehidupan baru dan mulai sekarang hanya akan memikirkan diri sendiri. Di luar jendela, di atas awan, kampung halaman saya, Tashkent, semakin menjauh. Air mata mengalir, tetapi saya menyekanya dan meneguhkan hati. Mulai sekarang, saya akan menjadi istri seorang pria Indonesia dan hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Ketika tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya merasa tidak nyata. Semuanya tampak begitu modern dan teratur. Budi sudah menunggu saya di bandara dan dengan hati-hati membawakan barang-barang saya. Dalam perjalanan menuju rumahnya, pemandangan Jakarta di luar mobil sungguh luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit, gemerlap lampu kota, dan orang-orang yang bergerak dengan teratur. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari Tashkent. Rumah Budi adalah sebuah apartemen. Tidak luas, tetapi rapi dan semuanya tertata dengan baik. Dia memberikan saya sebuah kamar dan tidak pernah mencoba mendekati saya secara paksa. Selama beberapa hari pertama, kami hampir tidak berbicara. Kendala bahasa terlalu besar. Namun Budi dengan sabar mulai mengajari saya bahasa Indonesia secara perlahan. Pelan-pelan saja belajarnya. Tidak perlu terburu-buru. Satu kalimatnya itu menjadi penghiburan besar bagi saya. Sikapnya yang tidak memaksa dan menghargai kecepatan saya membuat saya sedikit demi sedikit mulai membuka hati. Beberapa bulan pertama di Indonesia benar-benar sulit. Setiap pagi saat bangun, butuh waktu untuk menerima bahwa ini adalah kenyataan. Langit-langit yang asing, bau yang asing, suara yang asing, semuanya terasa asing bagi saya. Terutama kendala bahasa adalah penderitaan terbesar. Bahkan komunikasi paling dasar pun sulit, dan rasa frustrasi yang ditimbulkannya membuat saya lelah setiap hari. Budi berusaha memahami situasi saya. Sebelum berangkat kerja, dia selalu menulis dan menggambar di secarik kertas tentang hal-hal yang mungkin saya butuhkan. Botol air, roti, buah-buahan hal-hal sederhana, tetapi perhatian kecilnya menjadi penghiburan besar. Pada akhir pekan, dia akan mengajak saya berkeliling lingkungan sekitar dan menunjukkan tempat-tempat dasar, supermarket, apotek, rumah sakit.
Dia dengan sabar mengajari saya satu persatu. Belajar bahasa Indonesia adalah tantangan setiap hari. Saya mulai menghadiri sekolah bahasa yang didaftarkan Budi dan belajar selama 2 jam setiap hari. Awalnya, saya belajar dari alfabet, dan secara bertahap saya bisa mengucapkan kalimat-kalimat sederhana. Saat belajar salam dasar seperti selamat pagi, terima kasih, dan maaf, saya sedikit demi sedikit mulai mendapatkan kembali kepercayaan diri. Suatu hari, saat berbelanja sendirian di supermarket, terjadi masalah. Kartu saya tidak bisa digunakan di kasir, dan saya sangat panik. Saya tidak bisa menjelaskan situasinya dalam bahasa Indonesia, dan keringat dingin mengalir. Saat itu, seorang wanita parubaya di belakang saya mendekat. Tidak apa-apa, Dik. Perlu bantuan, dia tersenyum dan membantu saya. Ternyata, dia adalah tetangga yang tinggal di lantai yang sama di apartemen kami. Wanita itu, yang memperkenalkan diri sebagai Ibu Dewi, adalah seorang pensiunan guru dan banyak membantu saya beradaptasi di Indonesia. Sejak hari itu, dia sering mengunjungi saya dan mengajari saya tentang budaya dan gaya hidup Indonesia. Orang Indonesia awalnya mungkin sedikit menjaga jarak dengan orang asing, tapi begitu mereka membuka hati, mereka sangat hangat. Sesuai dengan kata-kata Ibu Dewi, seiring berjalannya waktu, tetangga lain juga mulai membuka hati kepada saya. Mereka berbagi masakan, atau mengundang saya untuk memasak bersama saat hari libur. Kebaikan kecil mereka menjadi kekuatan besar bagi saya. Budi, agar saya bisa beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia, setiap akhir pekan mengajak saya ke berbagai tempat. Monas, Kota Tua, Ancol. Sambil melihat tempat-tempat indah di Indonesia, saya sedikit demi sedikit mulai terpikat oleh sejarah dan budaya negara ini, terutama kemegahan Monas membuat saya terpesona. Di tempat di mana sejarah ratusan tahun hidup, saya untuk pertama kalinya merasakan kedalaman Indonesia. Apakah kau sudah mulai menyukai negara ini? Atas pertanyaan Budi, saya menjawab dengan jujur. Meskipun belum sepenuhnya terbiasa, saya menyukai ketertiban dan keamanan di Indonesia. Di Uzbekistan, berbahaya bagi seorang wanita untuk berjalan sendirian di malam hari, tetapi di Indonesia, saya bisa berjalan-jalan dengan aman bahkan hingga larut malam. Selain itu, kenyamanan transportasi umum dan sistem kesehatan yang luar biasa, serta infrastruktur yang canggih, sangat mengesankan. Setelah 1 tahun menikah, saya sudah cukup mampu berkomunikasi sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Baru saat itulah saya bisa benar-benar berbincang dengan Budi. Kami mengobrol hingga larut malam dan saling mengenal lebih dalam. Dia bercerita tentang kenangan masa kecilnya, impian masa kuliahnya, dan kehidupannya sebelum bertemu saya. Kejujuran dan kehangatannya membuat saya semakin membuka hati. Ceritakan juga tentang keluargamu. Atas pertanyaannya, saya dengan tegas menggelengkan kepala. Pembicaraan tentang orang tua saya masih menjadi luka yang menyakitkan. Saya tidak bisa memaafkan mereka yang telah menjual saya. Budi tidak bertanya lebih lanjut dan menghormati keputusan saya. Sikapnya yang seperti itu membuat saya semakin merasa nyaman. Setelah 2 tahun berlalu saya mulai bekerja di sebuah kafe kecil. Pekerjaan itu saya dapatkan atas rekomendasi Ibu Dewi. Awalnya, saya hanya mencuci piring dan bersih-bersih, tetapi secara bertahap saya belajar menerima pesanan dan membuat minuman. Sambil berbincang dengan pelanggan, kemampuan bahasa Indonesia saya meningkat pesat. Yang terpenting, fakta bahwa saya mulai menghasilkan uang sendiri memberi saya kebanggaan yang besar. Setelah mulai bekerja, saya juga mendapatkan teman-teman baru. Rina, yang bekerja di kafe yang sama, seumuran dengan saya dan banyak mengajari saya tentang tren dan budaya Indonesia. Pada akhir pekan, kami pergi berbelanja atau menonton film bersama. Berkat dia, saya bisa belajar tentang gaya hidup wanita Indonesia seusia saya. Hari ini aku akan mengajarimu cara merias wajah, gaya Jakarta. Usulan Rina untuk belajar merias wajah memberi saya kesenangan baru. Sambil belajar tentang riasan dan mode yang sedang tren di Indonesia, saya semakin merasa menjadi bagian dari tempat ini. Budi juga senang dengan perubahan saya dan selalu memuji, "Kamu selalu cantik." Pada tahun ketiga, kami pindah ke apartemen baru. Budi mendapatkan promosi dan kondisi finansial kami membaik, sehingga kami bisa pindah ke rumah yang lebih luas. Tugas mendekorasi rumah baru sepenuhnya diserahkan kepada saya. Saya sangat bahagia. Saya senang karena untuk pertama kalinya bisa menciptakan ruang kami dengan selera dan tangan saya sendiri. Sambil memilih segalanya dengan hati-hati, dari gorden hingga perabotan, saya merasa rumah ini benar-benar milik kami. Sekitar waktu itu, Budi dengan hati-hati mengangkat topik tentang anak. Awalnya, saya ragu. Saya merasa belum siap. Namun Budi tidak memaksa dan menghormati pendapat saya. Sikapnya yang seperti itu justru membuat hati saya terbuka. Kami mulai merencanakan masa depan bersama dan berbicara tentang menjadi orang tua suatu hari nanti. Setelah 4 tahun berlalu, saya benar-benar terbiasa dengan kehidupan di Indonesia. Kendala bahasa hampir tidak ada lagi, dan perbedaan budaya bukan lagi masalah. Saya bisa tertawa dan menangis saat menonton sinetron Indonesia, dan saya bisa memasak masakan Indonesia dengan baik.
Saya juga bisa menghadiri pertemuan perusahaan Budi dengan percaya diri. Namun, di sudut hati saya, masih ada kerinduan akan kampung halaman. Terutama wajah ibu saya terkadang muncul dalam mimpi. Setiap kali itu terjadi, saya buru-buru menekan perasaan itu. Mereka adalah masa lalu yang telah saya hapus dari hidup saya. Setiap kali Budi menyarankan agar saya mencoba menghubungi mereka, saya dengan tegas menolak. Orang-orang seperti itu tidak ada dalam hidupku. Orang tua tidak akan menjual anaknya. Budi hanya diam dan memeluk bahu saya. Dia berusaha memahami luka saya dan tidak memaksa. Pemahamannya itu membuat saya semakin tersentuh. 5 tahun berlalu, dan kami telah menjadi pasangan yang stabil. Budi menempati posisi penting di perusahaannya, dan saya menjadi manajer di kafe. Kami mulai merencanakan untuk memiliki anak secara konkret. Kami memutuskan untuk mulai berusaha memiliki anak bulan depan. Sambil mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan baru, saya untuk pertama kalinya merasakan kebahagiaan yang lengkap. Aziza, kamu benar-benar hebat. Kamu telah mengatasi semua kesulitan dan sampai sejauh ini. Mendengar kata-kata Budi, saya tidak bisa menahan air mata. Dia tahu berapa banyak yang telah saya korbankan untuk beradaptasi di tempat ini. Penghargaannya yang hangat menjadi penghiburan besar bagi saya. Sekarang, saya merasa Indonesia adalah rumah saya. Di tempat ini, saya menemukan identitas baru dan kehidupan baru. Awalnya adalah pilihan yang dipaksakan, tetapi sekarang saya merasa bersyukur. Pertemuan dengan Budi adalah berkah dalam hidup saya. Dia mengajari saya apa itu rasa hormat dan cinta. Namun, hanya pikiran saya tentang orang tua yang tidak berubah. Mereka adalah keberadaan yang telah saya hapus sepenuhnya dari hati saya. Setidaknya, itulah yang ingin saya percayai. Namun takdir terkadang mengalir ke arah yang tidak kita duga. Itu adalah malam Jumat yang biasa. Budi pulang lebih awal dari biasanya, dan saya merasakan ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Tidak seperti biasanya, dia tampak sedikit tegang dan ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, yang membuat saya heran. Setelah makan malam, dia tiba-tiba angkat bicara. Besok, kosongkan waktumu. Ada urusan penting. Saya bertanya ada apa, tetapi dia hanya tersenyum dan menjawab, nanti juga kamu akan tahu. Malam itu, saya sulit tidur. Tingkah laku Budi yang aneh membuat saya penasaran. Dia bukan tipe orang yang suka menyiapkan kejutan. Mungkinkah dia akan menyampaikan kabar buruk? Sepanjang malam, saya memikirkan berbagai kemungkinan sambil berguling-guling di tempat tidur. Keesokan paginya, Budi membangunkan saya lebih awal. Dia meminta saya untuk berpakaian rapi. Saya bertanya berulang kali ada apa, tetapi dia hanya tersenyum seperti biasa. Sikapnya yang seperti itu membuat kecemasan saya semakin besar. Namun pada saat yang sama, saya percaya pada Budi, jadi saya memutuskan untuk menuruti perkataannya. Kami berangkat dengan mobil. Saat pemandangan yang akrab berlalu di luar jendela, tiba-tiba sebuah papan nama menarik perhatian saya. Saat melihat tulisan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jantung saya mulai berdebar kencang. Bandara? Kenapa kita ke bandara? Jika mau bepergian, seharusnya kami sudah berkemas sebelumnya, tetapi kami tidak mempersiapkan apapun. Budi, kita mau kemana? Kenapa ke bandara? Atas pertanyaan saya, dia hanya menjawab, sabar sedikit lagi, sebentar lagi kamu akan tahu. Ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Saya benar-benar tidak bisa menahan rasa penasaran lagi, tetapi saya memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Setibanya di bandara, setelah memarkir mobil, kami perlahan masuk ke dalam terminal. Budi memegang tangan saya dengan erat. Saya bisa merasakan tangannya sedikit gemetar. Kami menuju ke gerbang kedatangan internasional. Kepala saya penuh dengan pertanyaan. Saya sama sekali tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Ketika kami tiba di depan gerbang kedatangan, Budi meminta saya untuk duduk dan menunggu sebentar. Saya melihat papan informasi penerbangan, dan tertera bahwa penerbangan dari Tashkent baru saja tiba. Tashkent, pesawat yang datang dari kampung halaman saya, tiba-tiba seluruh tubuh saya terasa membeku. Siapa yang datang? Jangan-jangan. Budi, apa maksudnya ini? Siapa yang datang dari Tashkent? Suara saya bergetar. Budi dengan lembut merangkul bahu saya dan berkata, Aziza, kuatkan dirimu, ini demi kamu. Saat itu, pintu gerbang kedatangan terbuka, dan banyak penumpang mulai keluar. Saya mengamati mereka dengan cemas, dan akhirnya, saya menemukan mereka, dua sosok yang akrab, tetapi telah banyak berubah. Orang tua saya. Ayah tampak sangat kurus dan menua. Sosoknya yang dulu tegap dan penuh percaya diri tidak terlihat lagi. Ibu juga sama. Wajahnya yang tirus dipenuhi kerutan yang dalam. Mereka melihat sekeliling dengan cemas, dan akhirnya menemukan saya. Saat itu, air mata mengalir dari mata ibu. Saya membeku di tempat. Orang-orang yang selama 5 tahun ini berusaha tidak saya pikirkan, yang berusaha saya hapus dari hati, kini ada di depan mata saya. Segala macam emosi menyerbu saya sekaligus. Marah, benci, rindu, sedih,
semuanya bercampur aduk, dan dada saya terasa akan meledak. Ibu mendekat lebih dulu. Tangannya yang gemetar terulur ke arah wajah saya. Saya tidak menghindarinya. Saat sentuhan tangannya menyentuh pipi saya, semua dinding pertahanan saya runtuh. Saya tanpa sadar menangis tersedu-sedu. Ibu, satu kata itu berhasil keluar dari mulut saya, dan saya jatuh pingsan di tempat. Ibu juga berlutut di samping saya, dan memeluk saya. Kehangatan dan aroma tubuhnya yang akrab membangkitkan kenangan yang jauh. Kehangatan yang sama saat dia memeluk saya, ketika saya masih kecil. Ayah berdiri agak jauh, menatap kami. Air mata juga menggenang di matanya. Ketika saya melihatnya, dia mendekat dengan ragu-ragu. Langkahnya berat, dan tatapannya penuh dengan rasa bersalah. Aziza, maukah kau memaafkanku? Suara ayah bukan lagi suara kuat yang saya ingat. Melihatnya berbicara dengan suara serak dan bergetar, tiba-tiba semua kebencian saya seakan sirna. Yang ada di sana hanyalah seorang pria tua yang lelah. Budi dengan tenang mendekati kami sekeluarga dan berkata, "Jangan di sini, ayo kita pulang ke rumah." Kami menuruti kata-katanya dan meninggalkan bandara. Di dalam mobil, kami semua diam. Terlalu banyak emosi yang bergejolak, dan kami masih butuh waktu untuk menatanya. Setelah sampai di rumah, kami akhirnya mulai berbicara. Budi yang pertama kali membuka suara. Dia berkata bahwa dia telah berkomunikasi dengan orang tua saya sejak 3 tahun yang lalu. Awalnya hanya untuk memberitahukan kabar saya, tetapi secara bertahap dia juga mengetahui kondisi mereka. Aziza, orang tuamu telah melewati masa-masa yang sangat sulit. Tapi mereka sangat mencintaimu. Mendengar kata-kata Budi, orang tua saya mengangguk. Ayah mulai berbicara dengan suara bergetar. Aziza, apa yang kami lakukan padamu saat itu tidak bisa dimaafkan. Tapi sungguh, kami tidak punya pilihan lain. Ayah bercerita bahwa setelah bisnisnya gagal, dia bahkan menerima ancaman pembunuhan dari para penagih utang. Mereka mencoba menjadikan saya sebagai jaminan, dan untuk mencegahnya, dia buru-buru mengirim saya ke Indonesia. Itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi saya. Ayah menyeka air matanya dan berkata, sebenarnya saat itu situasinya berbahaya. Kepergianmu ke Indonesia adalah satu-satunya cara. Itu adalah pilihan untuk melindungimu. Setelah kau pergi, kami memulai semuanya dari nol. Bekerja 2-3 pekerjaan sehari sambil membayar utang. Ibu melanjutkan ceritanya. Orang tua saya membuka sebuah toko kecil dan sedikit demi sedikit membangun kembali kehidupan mereka. Dan sejak 2 tahun yang lalu, dengan bantuan Budi, mereka bisa membayar utang lebih cepat. Suamimu benar-benar orang yang hebat. Dia membantu kami agar bisa melunasi utang. Padahal kami tidak memintanya. Mendengar kata-kata ayah, saya terkejut dan menatap Budi. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, kita kan sudah keluarga, jadi itu hal yang wajar. Kata-kata itu membuat hati saya hangat. Budi telah membantu orang tua saya tanpa sepengetahuan saya. Sementara saya membenci dan berusaha melupakan mereka, Budi justru mengulurkan tangan kepada mereka. Ibu mengeluarkan album foto dari tas kecilnya. Di dalamnya ada banyak foto saya saat masih kecil. Foto saat saya pertama kali berjalan pada usia 3 tahun. Foto hari pertama masuk sekolah, resital piano pertama saya. Saya menangis lagi saat melihat foto-foto itu. Setiap hari ibu melihat foto ini sambil berdoa agar kau baik-baik saja. Mendengar kata-kata ibu, saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya memeluknya erat-erat. Dinding yang telah saya bangun selama 5 tahun runtuh dalam sekejap. Mereka tidak membuang saya. Mereka berusaha melindungi saya dengan cara mereka sendiri. Mendengar cerita mereka, tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Mereka membuat satu-satunya pilihan yang bisa mereka lakukan dalam situasi terburuk untuk melindungi saya. Meskipun terasa seperti menjual saya, sebenarnya itu adalah keputusan untuk menyelamatkan saya dari bahaya. Semakin larut malam, percakapan kami semakin dalam. Waktu berlalu dengan cepat saat kami mengisi kekosongan selama 5 tahun. Orang tua saya sekarang mengelola sebuah warung makan kecil dan sedikit demi sedikit mulai stabil. Berkat bantuan Budi, utang mereka juga hampir lunas. Menjelang fajar, kami akhirnya beranjak tidur. Sebelum tidur, saya bertanya kepada Budi, kenapa kau tidak mempertemukan aku dengan orang tuaku lebih awal? Dia tersenyum lembut dan menjawab, aku menunggu sampai kamu siap. Lagi pula, utang orang tuamu sudah hampir lunas, dan mereka juga sudah stabil. Perhatiannya sekali lagi membuat saya tersentuh. Budi sepertinya selalu bisa membaca hati saya. Bahkan tanpa sepengetahuan saya, dia telah berbuat banyak untuk keluarga saya. Keesokan paginya, kami menyambut awal yang baru. Awal yang baru sebagai sebuah keluarga. Kesalahpahaman dan luka menjadi masa lalu, dan sekarang kami bersatu kembali. Orang tua saya berencana tinggal di Indonesia selama 2 minggu, dan selama itu saya memutuskan untuk menunjukkan kepada mereka kehidupan baru saya. Setelah mengetahui semua kebenaran, hati saya terasa jauh lebih ringan. Kebencian dan kemarahan yang telah lama saya pendam hilang, dan tempatnya diisi oleh pemahaman dan pengampunan.
Mungkin inilah momen pertumbuhan yang sesungguhnya. Melalui rasa sakit, dan melalui pengampunan, saya menjadi lebih kuat. 2 minggu selama orang tua saya tinggal di Indonesia terasa seperti mimpi. Saya memperkenalkan mereka pada kota tempat saya tinggal dan menunjukkan kafe tempat saya bekerja. Ibu kagum melihat saya berbicara bahasa Indonesia dengan lancar, dan ayah merasa lega melihat saya telah menemukan kehidupan yang stabil. Dari tatapan mereka, saya bisa merasakan kebanggaan yang tulus. Orang tua saya terkejut dengan kemajuan Indonesia. Ayah khususnya tertarik pada transportasi umum dan infrastruktur, sementara ibu menyukai jalanan yang bersih dan taman-taman. Kami naik ke puncak Monas bersama dan mengobrol sambil memandangi pemandangan Jakarta. Di sana, ayah dengan tenang memegang tangan saya dan berkata, "Ayah sungguh senang kau tinggal di tempat yang begitu baik." Kata-kata itu membuat hati saya hangat. Saya merasa waktu yang saya habiskan untuk membenci mereka sia-sia. Jika saja saya tahu kebenarannya lebih awal, kami bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama sebagai keluarga. Namun, penyesalan seperti itu tidak ada artinya sekarang. Yang penting adalah masa depan. Sebelum meninggalkan Indonesia, orang tua saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Budi. Ayah, dalam keadaan sadar tanpa minum alkohol sedikit pun, menggenggam erat tangan Budi. "Berkat kamu, kami bisa bernapas dan hidup kembali. Sungguh, terima kasih." Mendengar kata-kata ayah, saya kembali berkaca-kaca. Jika bukan karena pria ini, mungkin saya akan hidup kehilangan orang tua dan makna hidup. Budi tersenyum rendah hati dan berkata bahwa dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai keluarga, tetapi saya tahu betapa istimewanya ketulusan dan kehangatannya. Setelah orang tua saya pergi, kehidupan kami memiliki makna baru. Saya melakukan panggilan video dengan orang tua saya setiap minggu, dan mengirim kartu serta hadiah setiap hari libur. Dua dunia, keluarga di Tashkent, dan keluarga di Indonesia, terhubung, dan kekosongan di hati saya mulai terisi. Saya tidak lagi terikat pada masa lalu dan bisa melangkah maju ke masa depan. 9 bulan kemudian, kabar gembira datang. Saya hamil. Kami telah memutuskan dan berusaha untuk memiliki anak, tetapi kehamilan alami tidak mudah, dan akhirnya keinginan kami terkabul. Ketika mendengar berita itu, Budi langsung memeluk saya erat. Matanya berkaca-kaca karena bahagia. "Aku senang sekali, Aziza. Dengan ini, kita benar-benar menjadi keluarga." Setelah menerima foto USG pertama, saya menelepon orang tua saya dengan tangan gemetar. Dari seberang layar, terdengar sorak-sorai mereka. Ibu menangis haru dan berkata, "Aku tidak percaya aku akan menjadi seorang nenek." Saat itu, saya sadar, anak ini bukan hanya anak saya dan Budi, tetapi juga ikatan baru yang menyatukan kami semua. Jembatan yang menghubungkan dua negara, dua budaya, serta masa lalu dan masa depan. Selama masa kehamilan, ibu hampir setiap hari menelepon untuk memberi nasihat. Dari cara perawatan ibu hamil menurut tradisi Uzbekistan hingga persiapan perlengkapan bayi, pengalamannya sangat membantu. Meskipun secara fisik kami berjauhan, saya bisa merasakan perhatian hangat ibu. Ketika tanggal perkiraan lahir tinggal 1 bulan lagi, Budi kembali mengejutkan saya. Dia telah memesan tiket pesawat untuk orang tua saya. Mereka akan datang ke Indonesia untuk membantu persalinan. Saya terharu hingga tak bisa berkata-kata. Tentu saja. Persalinan pertama pasti butuh bantuan keluarga. Perhatian Budi selalu membuat saya tersentuh. Dia selalu mengantisipasi kebutuhan saya dan mendukung saya dengan cara terbaik. Kehangatannya adalah berkah dalam hidup saya. Pada hari kedatangan orang tua saya, suasana di bandara berbeda dari sebelumnya. Kali ini, bukan air mata yang ada, melainkan senyuman yang merekah. Ibu terharu melihat perut saya, dan ayah dengan bangga menepuk bahu Budi. Kami telah menjadi keluarga yang utuh dan pulang ke rumah bersama. Persalinan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat kontraksi dimulai, Budi dengan tenang membawa saya ke rumah sakit, dan ibu terus memegang tangan saya. Ayah kabarnya menunggu dengan cemas di ruang tunggu rumah sakit. Setelah 12 jam persalinan, akhirnya saya menggendong putri saya. Kita beri nama Cahaya. Itu adalah nama yang diusulkan Budi. Artinya adalah makhluk kecil namun memiliki kekuatan hidup yang kuat. Saya suka nama itu. Cahaya memiliki mata saya dan hidung Budi, dan warna kulitnya sedikit sawo matang seperti saya. Harmoni yang sempurna. Ketika ayah pertama kali menangis melihat cucunya, air mata mengalir dari matanya. Dia dengan lembut menyentuh jari-jari kecil Cahaya dan berbisik, "Sekarang aku benar-benar bahagia." Mendengar kata-kata itu, hati saya juga terasa penuh. Keluarga kami telah melewati banyak kesulitan, tetapi sekarang kami telah menemukan kebahagiaan sejati. Luka masa lalu telah sembuh, dan harapan baru telah dimulai. Setelah Cahaya lahir, orang tua saya tinggal di Indonesia lebih lama dari yang direncanakan. Ibu mengajari saya keterampilan mengasuh anak, dan ayah pergi membeli perlengkapan bayi bersama Budi. Rumah kami dipenuhi dengan tawa, terkadang ada bentrokan kecil karena perbedaan budaya, tetapi kami menyelesaikannya dengan saling menghormati. Di Uzbekistan, bayi tidak dibedong seperti ini. Lebih baik dibiarkan bebas.
Awalnya saya ragu dengan saran ibu. Tetapi setelah dicoba, Cahaya memang terlihat lebih nyaman. Dengan menggabungkan metode pengasuhan anak dari Indonesia dan Uzbekistan, kami menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang istimewa untuk Cahaya. Sebelum orang tua saya kembali ke Uzbekistan, kami mengambil foto keluarga. Wajah kami semua yang mengelilingi Cahaya di tengah dihiasi senyum bahagia. Foto itu masih terpajang di ruang tamu kami hingga sekarang. Setiap hari saat melihat foto itu, saya kembali menyadari betapa banyak hal yang telah berubah. Setelah orang tua saya pergi, kami tetap menjaga komunikasi yang erat. Kami berbagi proses tumbuh kembang Cahaya melalui foto dan video, dan orang tua saya memberitakan kabar dari Uzbekistan. Yang mengejutkan, bisnis warung makan kecil ayah berjalan lancar dan secara bertahap berkembang. Setelah melunasi semua utang dengan bantuan Budi, sekarang mereka memiliki penghasilan yang stabil. Saat ulang tahun pertama Cahaya, kami kembali mengundang orang tua saya ke Indonesia. Kali ini, kami menghabiskan waktu yang lebih santai dan menyenangkan. Orang tua saya kagum melihat pertumbuhan Cahaya, dan kami juga pergi berlibur bersama. Di tengah pemandangan indah Bali, keluarga kami semakin erat terikat. Suatu malam setelah makan malam, ayah berkata pelan kepada saya, "Aziza, kedatanganmu ke Indonesia ternyata adalah sebuah berkah." Saya mengangguk mendengar kata-kata itu. Peristiwa yang awalnya terasa seperti kemalangan, pada akhirnya membawa saya pada kehidupan dan kebahagiaan baru. Pertemuan dengan Budi, adaptasi di Indonesia, hingga kelahiran Cahaya. Semua prosesnya tidak mudah, tetapi perjalanan itulah yang membuat saya lebih kuat dan bijaksana. Ketika Cahaya berusia 2 tahun, kami untuk pertama kalinya mengunjungi Uzbekistan bersama seluruh keluarga. Bagi Budi, ini adalah kunjungan pertamanya, dan bagi Cahaya, ini adalah perjalanan istimewa untuk mengenal tanah air ibunya. Sambil berjalan di jalanan Tashkent, saya merasakan perasaan aneh di mana masa lalu dan masa kini hidup berdampingan. Dulu ini adalah tempat yang ingin saya tinggalkan. Tetapi sekarang ini hanyalah bagian dari sejarah saya, dan akar budaya yang ingin saya tunjukkan pada putri saya. Warung makan orang tua saya ternyata jauh lebih besar dari yang saya kira. Tempat itu telah menjadi restoran populer yang tidak hanya dikunjungi oleh penduduk lokal, tetapi juga banyak turis. Ayah dengan bangga bercerita tentang bisnisnya kepada Budi, dan ibu dengan gembira memakaikan pakaian tradisional Uzbekistan pada Cahaya. Kami tinggal selama 2 minggu, bertemu dengan kerabat, dan mengunjungi tempat-tempat kenangan masa kecil saya. Sekarang kami saling mengunjungi negara masing-masing sekitar 2 kali setahun dan terus menjaga hubungan. Meskipun jaraknya jauh, jarak di hati kami lebih dekat dari sebelumnya. Budi mulai menyukai masakan Uzbekistan, dan orang tua saya juga menjadi tertarik pada budaya Indonesia. Cahaya tumbuh dengan secara alami menyerap kedua budaya tersebut. Hari ini pun, sambil menidurkan Cahaya, saya berpikir, semua kebahagiaan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa Budi. Dia membantu saya beradaptasi di Indonesia, memulihkan hubungan saya dengan orang tua, dan memberikan saya hadiah berupa Cahaya. Setiap malam saat berbaring di sampingnya, saya merasa bersyukur. Karena kamu, aku benar-benar bahagia. Mendengar kata-kata saya, Budi tersenyum lembut dan menggenggam tangan saya. Kami saling menatap tanpa kata. Saya tahu, terkadang tatapan bisa menyampaikan lebih banyak hal daripada kata-kata. Kadang-kadang saya merenungkan masa lalu. Jika saat itu bisnis ayah tidak gagal, jika saya tidak datang ke Indonesia, bagaimana kehidupan saya akan berubah? Namun, sekarang saya tahu bahwa pengandaian seperti itu tidak ada artinya. Semua pilihan dan peristiwa dalam hidup saya telah membawa saya ke tempat ini sekarang, dan saya bersyukur atas hasilnya. Hidup tidak dapat diprediksi. Terkadang, momen paling gelap justru mengarah pada cahaya yang paling terang. Bagi saya, Indonesia pada awalnya adalah cobaan yang menakutkan, tetapi pada akhirnya menjadi berkah yang membawa saya pada kebahagiaan sejati. Sekarang, setiap pagi saat bangun, saya merasa bersyukur atas keluarga yang berharga, kekayaan budaya yang membentang di 2 negara, dan yang terpenting, karena telah menemukan cinta sejati. Sambil menatap Budi, saya berpikir setiap hari. Tanpa orang ini, saya, keluarga kami, tidak akan bisa tertawa lagi. Dan setiap kali saya menggenggam tangan kecil Cahaya, saya berjanji. Apapun kesulitan yang datang, saya akan melindungi kebahagiaan keluarga kami. Dan saya akan mewariskan semua budaya dan nilai-nilai indah dari kedua negara kepada putri saya. Inilah cerita saya. Cerita yang dimulai dari sebuah keluarga yang hancur, bangkit kembali di negara baru, dan akhirnya dengan tulus merengkuh kebahagiaan yang datang terlambat. Hidup terus berjalan, dan sekarang, saya siap untuk melangkah maju tanpa rasa takut.